Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mari kita belajar IPA. Pada hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Mengapa kita harus belajar rangkaian listrik? Sebagai gambaran, mari kita lihat animasi rangkaian listrik berikut ini. Kita akan coba pasang satu lampu dan kita amati apa yang terjadi. Ternyata satu lampu putus dan berakibat seluruh lampu dalam rangkaian ikut padam. Kita ganti lagi posisinya, kita rubah, kita geser, kita amati lagi apa yang terjadi. Sebagian lampu menyala dan sebagian lagi padam. Kita rubah lagi posisinya dan ternyata sama, sebagian masih padam, sebagian lagi menyala. Kita rubah ke posisi yang berikutnya. Apa yang terjadi? Seluruh lampu ternyata menyala. Mengapa hal ini terjadi? Yuk kita cari jawabannya pada video hasil praktikum teman kalian berikut ini. Bantu yang lainnya, iya, tekan, hidupkan, menyala, matikan satu lampu, perhatikan lampu yang lain, Semua. ulang ini yang lainnya coba, Mati semua. yang lainnya lagi, Mati semua. Oke. Ya. Ini rangkaian paralel. Mulai ya. Nanti dites. Ya. Iya, terus kalau di mati satu, seandainya lampunya mati satu, kita dibuka satu. Yang lain tetap nyala. Tetap, yang lainnya coba tutup lagi. Nyala. Tetap nyala. Tetap nyala, terakhir lagi. Tetap nyala. Tetap. Terus ini mau pilih rangkaian seri atau paralel? Paralel. Karena lebih terang dan kalau dicabut satu, keduanya akan menyala dan satu akan padam. komponen listrik biasanya digambar dalam bentuk simbol-simbol. Mari kita lihat dan pelajari satu persatu simbol-simbol rangkaian listrik yang ada pada gambar agar kelak kita dapat menyusun rangkaian sesungguhnya berdasarkan gambar rangkaian listrik. Kita mulai dari batu baterai. Di sana ada garis panjang, itu adalah positif, dan yang pendek adalah kutub negatif. Ada saklar, kemudian ada yang mirip gergaji, itu adalah resistor atau hambatan. Kemudian ada lingkaran berisi huruf A, itu adalah ampermeter, sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur besar arus pada rangkaian. Kemudian ada huruf V, lingkaran berhuruf IP, itu adalah voltmeter untuk mengukur besar tegangan pada rangkaian. Kemudian ada gambar lingkaran, di dalamnya ada tanda silang, itu adalah lampu. Semua garis pada gambar ini adalah simbol dari kawat atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai kabel. Berdasarkan dua video praktikum tadi, dapat kita simpulkan bahwa
Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, gambar ini merupakan contoh gambar rangkaian hambatan listrik yang dirangkai secara seri atau tak bercabang, dan hambatan listrik yang dirangkai secara paralel atau bercabang. Kita akan bandingkan nyala lampu pada rangkaian 5 dan rangkaian 6 berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan oleh teman kalian tadi. Lampu dapat menyala itu karena ada arus listrik. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu dapat diibaratkan seperti air yang mengalir pada sungai. Jika sungai banyak sampahnya, maka aliran arus akan terhambat, sehingga arus yang mengalir menjadi kecil. Begitu juga dengan listrik. Kita lihat rangkaian 5 itu, atau pada rangkaian 5, lampu disusun secara seri, menyebabkan hambatan dalam rangkaian menjadi besar sehingga arus mengalir menjadi kecil. Akibatnya lampu akan menyala redup. Karena rangkaian seri tidak bercabang, maka jika salah satu lampu putus atau padam, maka tidak ada jalan bagi arus dapat mengalir, sehingga semua lampu ikut padam. Sedangkan pada rangkaian 6, lampu disusun secara paralel, akan menghasilkan hambatan dalam rangkaian menjadi kecil. Karena hambatannya kecil, maka arus yang mengalir menjadi besar. Karena arusnya besar, maka lampu menyala dengan terang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka arus masih bisa berbelok pada cabang yang lain, sehingga lampu masih tetap menyala. Rangkaian ini merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kita akan pasang 4 lampu dan kita amati. Ternyata menyala. Dari sini dengan ini sama terang, dan ini harusnya lebih redup karena berbagi. Kita tutup satu lampu, kurangi satu lampu, dan apa yang terjadi? Putus. Kenapa putus? Karena hambatannya menjadi kecil sehingga arus menjadi sangat besar. Kenapa ini tidak padam atau tidak putus? Karena berbagi. Arusnya tidak terlalu besar. Kalau ini ditutup sama, ini akan putus. Yang ini tetap karena ini bercabang sehingga arusnya berbagi, sebagian ke sini dan sebagian sini. Kita coba posisi yang lain. Iya, pada posisi ini lampu menyala 3 tetapi tidak putus. Kenapa hal ini terjadi? Karena ini rangkaiannya seri. Dari sini arus kemudian berbelok, dia tidak berbagi ke cabang ini. Kenapa? Karena ini putus sehingga arus tidak bisa lewat, sehingga arus akan lewat ke sini kemudian muter ke bawah. Kita akan ganti posisi yang lain dan kita akan amati apa yang terjadi. Sama sepertinya pada posisi ini nanti arus akan berbelok juga dari sini terus ke bagian bawah. Kita akan coba posisi yang lain dan kita akan amati apa yang terjadi. Iya, pada posisi ini dipastikan padam semuanya. Kenapa posisi ini padam semuanya? Arus tidak bisa lewat. Kenapa? Putus. Kalaupun ini dipindah di sini lebih parah lagi sama. Jadi arus dari positif tidak bisa bergerak ke negatif sehingga seluruh lampu dalam rangkaian menjadi padam akibat ada salah satu putus tapi pada rangkaian seri sehingga tidak ada jalan untuk arus lewat ke bagian yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mari kita uji pemahaman kita tentang bagaimana merangkai lampu. Mari kita uji kemampuan kita untuk membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Mau ya? Kita akan coba kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita awali soal nomor 1. Perhatikan gambar. Bila hambatan setiap lampu sama besar, maka lampu yang menyala sama terang adalah yang mana? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Siap-siap. Jangan lupa soal nomor 1 tadi jawabannya kalian catat. Pada soal nomor 2, kita tetap memperhatikan gambar rangkaian. Jika lampu M pada gambar dilepas atau putus atau padam, maka apa yang terjadi pada lampu K, L, dan N? Ingat, perhatikan mana yang seri dan mana yang paralel sehingga kalian bisa menjawab. Selanjutkan ke soal nomor 3 yang sebenarnya masih mirip-mirip dengan soal yang nomor 1 dan 2. Jika lampu A pada rangkaian ini dilepas atau padam, maka apa yang terjadi pada lampu B, C, D, dan E? Silakan dipilih mana jawabannya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar rangkaian listrik. Jika saklar S dibuka atau tidak terhubung, maka lampu L yang manakah yang masih menyala? Silakan. Soal terakhir yaitu soal nomor 5 dan tantangannya lebih besar daripada soal nomor 1 sampai 4 yang tadi. Tenang dan fokus. Yang penting kalian sudah tahu mana yang seri dan mana yang tersusun secara paralel pada rangkaian ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika semua lampu mempunyai karakteristik yang sama, artinya hambatannya sama, maka lampu yang menyala paling terang adalah lampu nomor 1, 2, 3, ataukah 4. Silahkan jawab. Jika tadi kita sudah belajar bagaimana menyusun lampu di dalam rangkaian, maka sekarang kita akan menyusun baterai atau dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan batu baterai dalam suatu rangkaian. Jika kalian pernah memperhatikan, maka pada batu baterai itu di bagian luarnya ada tulisan 1,6 volt. Ada juga yang bertuliskan 3 volt, ada juga yang 9 volt. Batu baterai jika disusun secara paralel, maka pada masing-masing cabang nilainya sama besar. Jadi kalau kita meletakkan satu baterai dengan 10 baterai tetapi disusun secara paralel, maka sama saja dengan menggunakan satu baterai. Tetapi pada rangkaian seri, jika kita menyusun baterai-baterai itu pada rangkaian seri, maka tegangan yang dihasilkan itu merupakan penjumlahan. Jadi semakin banyak batu baterai yang kita pasang, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Semakin besar tegangan yang dihasilkan, maka arus yang dihasilkan juga menjadi besar. Jika arusnya besar, maka nyala lampu menjadi terang. Maka pada contoh soal kali ini, katanya, gambar berikut memperlihatkan 3 batu baterai yang disusun sedemikian rupa dan dihubungkan dengan sebuah lampu. Jika saklar ditutup, maka lampu yang menyala paling terang adalah, kita lihat yang mana yang rangkaiannya seri. Apakah A, B, C, atau D? Ternyata yang seri adalah C. Maka jawaban kita adalah C. Setiap komponen listrik biasanya bertuliskan volt, watt. Sebagai contoh, pada bola lampu ini bertuliskan 1,5 volt 0,45 watt. Artinya, lampu akan menyala terang jika diberi tegangan 1,5 volt dan akan menghasilkan arus sebesar, lihat pada tulisannya,
0,45 watt dibagi 1,5 volt akan menghasilkan arus mengalir pada rangkaian sebesar 0,3 ampere. Tetapi akan menghasilkan hambatan juga sebesar 1,5 volt dibagi 0,3 ampere, yaitu sebesar 5 ohm. Jadi tegangan yang kita berikan pada rangkaian ini bukan hanya mengalirkan arus untuk menyalakan lampu, tetapi juga menghasilkan hambatan. Pada lampu ini kalau diberi 1,5 volt maka akan menghasilkan hambatan sebesar 5 ohm. Dan ini nanti akan mengurangi arus yang mengalir tentunya. Sekarang kita akan lihat dan pelajari lebih lanjut hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan pada rangkaian berikut. Gambar ini menunjukkan 3 hambatan yang dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan tegangan 24 volt. Kita ditantang untuk menghitung besar arus listrik. Mudah, caranya bagi tegangan dengan hambatan. Karena hambatannya ada 3, kita jumlahkan dulu. 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya 12. Maka arus listriknya 24 volt dibagi 12 ohm diperoleh 2 ampere. Arus 2 ampere ini nanti akan mengalir di 2 ohm sebesar 2 ampere, pada 4 ohm juga 2 ampere, pada 6 ohm juga 2 ampere. Karena kita tahu pada rangkaian seri besar arus di semua titik sama besar. Apa yang beda? Tegangannya. Maka kita ditantang untuk menghitung tegangan listrik pada masing-masing hambatan. Ini juga tidak terlalu sulit. Caranya kalikan hambatan dengan arus. Karena arusnya kita tahu 2 ampere, maka pada hambatan 2 ohm akan mengalir tegangan sebesar 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Pada hambatan 4 ohm akan mengalir tegangan sebesar 2 ampere kali 4 ohm sebesar 8 volt. Sedangkan pada 6 ohm akan mengalir tegangan sebesar 2 kali 6 ohm menghasilkan 12 volt. Jika tegangan pada masing-masing hambatan kita jumlahkan, maka akan kita peroleh 4 volt ditambah 8 volt ditambah 12 sebesar 24 volt. Lanjutkan ke soal berikutnya. Rangkaiannya sama, yang membedakan pada soal ini kita sudah tahu ada arus mengalir 3 ampere. Yang kita tidak tahu adalah tegangan pada masing-masing hambatan. Maka kita menghitungnya juga masih sama dan mudah. Caranya kalikan arus dengan hambatan. Pada hambatan 2 ohm maka akan mengalir tegangan sebesar 3 ampere dikali 2 ohm, 6 volt. Kemudian pada 4 ohm tegangannya sebesar 12 volt. Dan pada 6 ohm, 6 kali 3, 18 volt. Kalau kita jumlahkan 6 volt ditambah 12 volt ditambah 18 volt, maka kita peroleh tegangan keseluruhan yang mengalir di dalam rangkaian ini sebesar 36 volt. Latihan soal. Jika mendapatkan soal dalam bentuk rangkaian, hal yang utama kalian lakukan adalah melihat rangkaian itu bercabang atau tidak bercabang, atau hanya berbelok-belok seperti sekarang. Itu disebut tidak bercabang. Katanya, hitung berapa besar arus dan tegangan pada masing-masing hambatan yang ada pada gambar 1 dan gambar 2. Di sana sudah ada voltasenya keseluruhan, tetapi voltase pada bagian masing-masing hambatan belum. Itu yang harus kalian cari. Kemudian juga arus keseluruhan. Silahkan dihitung. Jika pada soal sebelumnya kita diuji mengukur arus dan tegangan, maka pada soal ini arusnya sudah ada, tentu lebih mudah dibandingkan soal yang tadi.
ya kan? Maka silahkan hitung berapa besar tegangan pada masing-masing hambatan dan hitung pula jumlah tegangan keseluruhan yang mengalir pada rangkaian baik pada gambar 1 maupun pada gambar 2. Masih semangat? Mudah ya? Selama ini kita kalau lihat rangkaian sepertinya sulit sekali untuk menghitung, tapi ternyata setelah kita pelajari sangat mudah. Dan kita akan rubah dari rangkaian lurus menjadi rangkaian bercabang atau rangkaian paralel. Ingat, pada rangkaian bercabang, besar tegangan pada masing-masing cabang itu akan sama. Jadi kalau masuknya 12 pada gambar ini, maka pada hambatan 2 ohm juga akan mengalir 12 volt, pada 4 ohm juga 12 volt, pada 6 ohm juga akan mengalir 12 volt tegangannya. Apa yang beda? Arusnya, karena pada rangkaian bercabang berfungsi untuk membagi arus. Caranya juga mudah. Hanya tinggal membagi tegangan dengan masing-masing hambatan. Pada hambatan 2 ohm berarti 12 dibagi 2 dihasilkan 6 ampere. Pada hambatan 4 ohm berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Dan pada 12 ohm berarti 12 dibagi 6 2 ampere. Kalau kita jumlahkan maka 6 ampere ditambah 3 ditambah 2 ampere dihasilkan 11 ampere. Maka kita tahu bahwa pada rangkaian ini secara keseluruhan arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 11 ampere. Kita lanjutkan pada soal yang sedikit berbeda. Gambarnya sama tetapi di sini dihubungkan dengan arus sebesar 22 ampere tetapi tegangannya kita tidak tahu. Dan kita ditantang untuk menghitung arus pada masing-masing hambatan. Untuk menghitung arus pada masing-masing hambatan yang termudah adalah kita tahu besar tegangan listriknya, tegangan keseluruhan. Untuk mengetahui besar tegangan maka kita harus tahu jumlah hambatan secara keseluruhan. Di sana ada 3 hambatan, 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Karena dirangkai paralel, maka caranya cari dulu KPK-nya. Tentukan dari 2, 4, dan 6. Cari yang pertama ada 2 cara. Angka tertinggi dibagikan. 6 yang tertinggi berarti 6. 6 bagi 4 tidak bisa. Karena itu cara kedua kita gunakan. 6 dikali yang tertinggi dikali yang terendah. 6 kali 2, 12. Dibagi 4 bisa. Maka kita gunakan KPK-nya 12. Hambatannya 12 dibagi 2 itu 6. Kemudian 12 dibagi 4 itu 3. 12 dibagi 2 itu 12 dibagi 6 itu 2. Sehingga hambatannya adalah 12 per 11 ohm. Maka tegangannya kita bisa hitung mengalihkan antara arus dengan hambatan. Arusnya 22 dikali 12 per 11 itu hasilnya 24 volt. Atau cara mudahnya 22 dibagi 11 itu 2 dikalikan 12 dihasilkan 24 volt. Karena kita sudah tahu tegangannya, maka dengan mudah kita bisa menghitung arus pada masing-masing hambatan. Pada hambatan 2 ohm maka akan dihasilkan arus sebesar 24 volt dibagi 2 ohm didapat 12 ampere. Pada hambatan 4 ohm berarti 24 dibagi 2 diperoleh 6 ampere. Kemudian pada 6 ohm itu adalah 24 volt dibagi 6 ohm akan dihasilkan arus sebesar 4 ampere. Kita lihat pada rangkaian hambatan besarnya 6 dan arus mengalirnya paling kecil 4. Jika kita jumlahkan maka jumlah arusnya adalah 12 ditambah 6 volt ditambah 4 hasilnya 22 ampere, sama seperti arus masuk awal. Maka hitungan kita sudah tepat. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang rangkaian listrik selesai.
Tetapi kita punya tantangan yang lebih seru lagi, yaitu membuat holder lamp atau dudukan atau tempat lampu. Caranya sederhana, dicontohkan. Ini adalah tempat kancing, bekas tempat kancing yang dibalikkan, diberi lubang. Kalau tidak ada, bisa menggunakan bekas apapun, tapi disarankan yang plastik sehingga terjadi konsleting. Berikan 3 lubang, lubang yang paling tengah untuk dudukan lampunya, lubang kiri kanan untuk cek penghubung. Untuk kabel gunakan disarankan banana jack, karena banana jack itu di sampingnya ada lubang sehingga nanti mempermudah untuk menyambung rangkaian. Selamat bereksplorasi, selamat berkreasi. Ditunggu hasilnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.